Kajian Agama Islam Style Majene. Saya atas nama Ahmad Al-Fatih Halik, di samping kiri saya Atas nama Darwis. di samping kanan saya. Dan saya Monika. Hari ini kita akan menyelami sejarah luar biasa di balik layar terpeliharanya ajaran Nabi Muhammad SAW. Betul, kita akan membahas tentang biografi 9 imam besar Kutub Al-Tis'ah atau 9 kitab hadis utama. Saya akan menjelaskan apa itu Kutub Al-Tis'ah. Secara harfiah, Kutub Al-Tis'ah berarti 9 kitab hadis yang dianggap paling otoritatif dalam tradisi Islam Sunni. Awalnya kita mengenal Kutub Al-Sittah atau 6 kitab. Tapi seiring perkembangan, para ulama menambahkan 3 kitab lainnya seperti Al-Muwatta karya Imam Malik, Musnad Ahmad, dan Sunan Al-Darimi. 9 kitab hadis ini bukan hanya dokumentasi, tapi merupakan fondasi hukum, akidah, dan tafsir bagi kita semua. Mari kita kenal lebih dekat. Pertama ada Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Beliau berdua ini menyusun kitab paling sahih dengan standar perawi yang sangat ketat. Selain 2 imam tersebut, masih ada 4 imam lagi yang ada dalam Kutub As-Sittah atau 6 pokok kitab hadis. Baik, mari kita bahas satu-satu secara rinci. Yang pertama itu Imam Abu Daud. Imam Abu Daud lahir di Sijistan dan sangat fokus pada hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum atau fikih. Dalam kitabnya terdapat 4.800 hadis yang dimana beliau tidak hanya mencantumkan yang sahih saja, tapi yang hasan dan bahkan doif sebagai pertimbangan bagi para fuqaha dalam menentukan suatu hukum. Yang kedua itu Imam Al-Tirmizi. Beliau berasal dari Tirmiz dan merupakan murid langsung dari imam besar kita, Imam Al-Bukhari. Kontribusi beliau itu sangat besar dalam bidang klasifikasi hadis yang lebih rinci dibandingkan yang lain, yaitu membagi menjadi sahih, hasan, dan qarib. Beliau juga sering menambahkan komentar-komentar ulama pada kitabnya. Baik, yang ketiga itu Imam Al-Nasai. Beliau ini lahir di Nasa, Khurasan. Beliau ini dikenal sebagai perawi yang cukup teliti. Bahkan standarnya ini dianggap lebih ketat dibanding 2 imam sebelumnya, yaitu Imam Abu Daud dan Al-Tirmizi. Karena ketelitiannya ini, kitab beliau atau kitab Sunan An-Nasai dianggap memiliki kualitas sanad yang sangat tinggi. Yang keempat itu Imam Ibnu Majah. Beliau lahir di Qazwin. Kitabnya menghimpun sekitar 4.000 hadis, yang meskipun kualitasnya ini dianggap lebih rendah dibandingkan 5 kitab lainnya, Sunan Ibnu Majah tetap menjadi rujukan penting karena memuat banyak hadis yang tidak ditemukan dalam kitab-kitab hadis lainnya. Jadi kesimpulannya ini, yang keempat imam ini benar-benar memberikan suatu warna atau kelengkapan dan khasanah dalam hukum Islam kita. Jangan lupakan para guru besar, Imam Malik dengan Al-Muwatta yang merekam tradisi Madinah, Imam Ahmad dengan musnadnya yang raksasa berisi 30.000 hadis, Imam Al-Darimi yang karyanya menjadi rujukan ilmiah penting. Mengapa kita harus mempelajari biografi para periwayat hadis? Jadi mempelajari biografi para periwayat hadis secara ilmiah itu sangat penting. Ini juga bisa disebut sebagai ilmu Rijalul Hadis, untuk mengetahui apakah hadis ini
palsu atau sahih? Untuk mengetahui hadis itu sahih atau palsu, kita harus memeriksa integritas moral dan kekuatan hafalan mereka. Jika sanadnya terputus, maka kualitas hadisnya patut dipertanyakan. Secara edukatif, kita bisa meneladani dedikasi mereka. Bayangkan, mereka rela menempuh ribuan kilometer menyeberangi gurun hanya demi memverifikasi satu hadis. Baik, yang saya akan menjelaskan kedudukan Al-Tis'ah. Kedudukan Al-Tis'ah itu bukan sekedar kumpulan buku biasa, tapi merupakan konstitusi kedua umat Islam setelah Al-Quran. Ada 4 alasan utama mengapa kedudukannya ini 9 kitab ini begitu tinggi. Yang pertama itu sebagai penjelas oleh Al-Quran. Banyak perintah Al-Quran yang masih bersifat global. Contohnya itu seperti sholat. Nah, jadi melalui kitab-kitab ini kita mendapatkan rincian tata cara, detail melakukan tuntunan Nabi dalam sholat. Kedua itu metodologi penyaringan yang ketat. Jadi kita semua ini harus bangga karena penyusunan kitab ini. Jadi kitab ini menerapkan standar yang disebut syarat asy-syaikhan atau kriteria seleksi yang cukup ketat. Mereka ini memverifikasi integritas atau kejujuran para perawi dan kekuatan hafalan para perawi ini dengan cukup teliti. Yang ketiga itu referensi utama, Istanbat al-Hukam dalam dunia fikih. Ketika seseorang ulama atau mufti ingin menetapkan suatu hukum, rujukan utama mereka itu setelah Al-Quran adalah hadis-hadis yang termuat dalam 9 kitab ini. Tanpa kitab-kitab ini, kita akan kehilangan kompas menjalankan suatu syariat Islam. Yang terakhir itu pengakuan universal atau qabul. Selama lebih dari 1000 tahun, umat Islam dari berbagai mazhab dan generasi telah menyepakati validasi kitab-kitab ini, khususnya Sahihain Bukhari dan Muslim yang telah mencapai level ijma' sebagai kitab yang paling sahih di muka bumi setelah Al-Quran. Jadi kedudukan kitab ini begitu sungguh fundamental dalam pengaruhnya tentang agama Islam, dikarenakan jika kita ingin mengetahui suatu rincian di Al-Quran yang mungkin kurang kita pahami, kita membuka kitab-kitab ini. Metode kritik hadis yang mereka gunakan menjadi standar emas hingga saat ini dalam dunia akademik. Setiap kitab saling melengkapi. Ada yang fokus pada hukum, ada yang mengumpulkan riwayat luas, sehingga menjadi ensiklopedia hadis yang komprehensif. Baik, itulah penjelasan materi dari kelompok kami tentang riwayat hadis kutub Al-Tis'ah. Jadi kesimpulannya adalah para periwayat kutub Al-Tis'ah tidak hanya sebagai pengumpul data saja, tapi mereka adalah para pilar yang menjaga kemurnian ajaran agama Islam. Semoga paparan singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terkhusus kepada kelompok kami, dan juga semoga menambah kecintaan kita terhadap para ulama dan juga ilmu hadis. Kritik dan saran dari teman-teman sangat kami harapkan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.